Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Sifa, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Sejarah Peradaban Islam semester 3. Perjalanan saya kali ini akan membawa kalian ke sebuah tempat bernama Kampung Adat Uruk. Jalan menuju Kampung Adat Uruk ini tidaklah sangat mulus. Terdapat jalan yang berlubang dan berbatu. Akan tetapi, pemandangan yang disajikan sangatlah bagus dan memuaskan. Kampung Adat Uruk merupakan sisa peradaban masa silam yang sampai saat ini nilai-nilai ketradisiannya masih dipertahankan. Di sini saya didampingi oleh Bapak Ade sebagai narasumber yang menjelaskan tentang Kampung Adat Uruk. Dijelaskan oleh beliau bahwa Kampung Adat Uruk memiliki 3 aturan, yaitu aturan negara, aturan agama, dan aturan adat. Untuk budayanya tersendiri kayak apa aja Bang, ada budayanya yang sering diadakan gitu? Cuma upacara setahun 5 kali. Setahun 5 kali Setiap tahun itu. setiap tahun. Iya, satu acara seren tahun pesta panen, syukuran setelah panen padi. Kedua, acara pemokan di bulan Muharram. Ketiga, acara sedekah bumi. Keempat, acara muludan. Kelima, acara ruah. Itu tiap tahun. Tiap tahun. Jadi setahun 5 kali. 5 kali upacara. Iya. Itu acara besarnya. Cuma dilaksanakannya di luar. Nah, cuman perbedaannya dengan acara yang lain, dengan sedekah bumi itu di luar. Jadi yang 4 di dalam rumah ada, acara sedekah bumi di luar. Di luar. Gitu. Adapun yang 4 juga itu dibagi 2 lokasi. Jadi 2 di sini di dalam rumah. Nah, 2 kali di depan. Cuman perbedaannya di acara sedekah bumi itu selain makan bareng di luar di halaman rumah, juga masak ikannya, daging itu tidak boleh di dalam, harus di luar rumah. Itu kenapa Pak? Nggak tahu. Emang udah Dari sana Nyiapin peralatan itu ya seadanya sekemampu, khususnya sekemampu gitu. Cuman baik masak maupun acara pelaksanaan syukurannya itu di luar. Nyayur aja apa mah di luar? di luar, nyayur dagingnya harus di luar. Di Kampung Adat Uruk ini dibangun sebuah gedung agung yang merupakan pusat kewenangan kepemimpinan adat. Warna pada gedung agung ini sejak dahulu hanya terdapat 2 warna, yaitu hijau yang mengandung arti kemajuan dan kuning yang berarti perhatian. Gedung agung ini memiliki luas 30 meter dengan panjang 12 meter dan tinggi 4 meter. Terdapat 7 buah pintu, 9 jendela, dan di dalamnya terdapat ruangan ancol atau ruang tamu, balai musyawarah, balai istirahat, dan dapur. Adapun beberapa kamar, di antaranya yaitu ada kamar tempat tidur kesepuhan, kamar tempat penyimpanan benda pustaka, kamar penyimpanan pisang, kamar tempat penyimpanan beras dan kue, dan kamar tempat penyimpanan daging. Di dalam gedung agung ini terdapat alat musik yang sejak dahulu tidak pernah diganti atau diubah. Terdapat pula cenderamata dari para mahasiswa yang pernah penelitian dan berkunjung ke Kampung Adat Uruk ini. Bangunan ini disebut penisan. Bangunan ini tidak boleh dimasuki oleh sembarangan orang. Hanya kesepuhan, ibu kesepuhan, dan juru kebersihan setiap 1 minggu 2 kali pada hari Rabu dan Kamis. Dan Abah sebagai pemangku adat memasuki tempat ini hanya 1 tahun sekali setiap acara seren tahun. Ini adalah gedung letik yang di dalamnya terdapat makam keramat.
Gedong letik ini hanya boleh dimasuki oleh kesepuhan. Gedong letik ini dibuka setiap 1 tahun 2 kali pada acara Serentahun dan Ponggokan. Pada saat saya mengunjungi kampung adat ini, para ibu-ibu sedang membuat tepung untuk kue yang berbahan dasar dari beras ketan. Terima kasih sudah menyaksikan perjalanan saya kali ini. Semoga apa yang saya jelaskan dapat menambah wawasan untuk kalian. Assalamualaikum.